Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Nurlaili Nuriyah, NIM 2018-210036. Nah, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang teori-teori perdagangan internasional. Sebelum kita masuk pada teori perdagangan internasional, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang ekonomi internasional tersebut. Nah, sama seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan minggu sebelumnya, bahwa ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup internasional. Ekonomi internasional menjelaskan tentang bagaimana hubungan ekonomi antar dua negara dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antar dua negara maupun antar beberapa negara. Hubungan ekonomi internasional menyangkut banyak aspek, baik yang berupa hubungan pertukaran barang dan jasa, pertukaran modal, pertukaran teknologi, maupun pertukaran informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada tujuan teori ekonomi internasional, yaitu untuk melakukan prediksi, menjelaskan dan menguraikan prediksi-prediksi tersebut. Ada 6 tujuan utama dari ekonomi internasional. Yang pertama autarki, yang kedua kesejahteraan ekonomi, yang ketiga ada proteksionisme, yang keempat tingkat employment yang stabil, yang kelima neraca pembayaran yang menguntungkan, dan yang terakhir ada pembangunan ekonomi. Nah, ekonomi internasional ini ada dua aspek mikro dan aspek makro. Aspek mikro misalnya mencangkup masalah jual beli secara internasional, ekspor dan impor, di mana kegiatan perdagangan ini tergantung pada pasar hasil produksi maupun faktor produksi. Juga meliputi transaksi-transaksi investasi luar negeri, transaksi internasional yang sifatnya unilateral, dan neraca pembayaran. Sedangkan aspek makroekonomi itu misalnya menyangkut masalah di mana masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Ekonomi internasional mencangkup masalah antar beberapa negara yang meliputi yang pertama mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar. Yang kedua, sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Dan yang terakhir ada faktor-faktor produksi yang dimiliki berbeda sehingga dapat mempengaruhi perbedaan harga barang yang dihasilkan. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu sendiri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud ini dapat berupa perorangan, individu dengan individu, individu dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah. Adapun beberapa dampak teori perdagangan internasional, yang pertama itu dapat mempercepat terjadinya globalisasi karena adanya pertukaran yang berlangsung secara internasional dan intens. Yang kedua, mengubah pola pikir yang awalnya negara itu enggan untuk memperdagangkan keunggulan absolutnya menjadi mengutamakan keunggulan absolutnya. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama ekonomi internasional. Dalam perkembangannya, teori perdagangan internasional itu ada dua. Yang pertama teori klasik dan teori modern. Di dalam teori klasik dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama teori keunggulan absolut, yang kedua teori keunggulan komparatif, dan yang terakhir teori biaya relatif. Sedangkan yang ada pada teori modern itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama proporsi Hexaohlin, yang kedua kesamaan harga faktor produksi, dan yang terakhir teori permintaan dan penawaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Ditya dengan NIM 2018-2010-039. Di sini saya akan lanjut ke presentasi dari rekan saya. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dampak dari teori perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional ini memiliki dampak dapat mempercepat terjadinya globalisasi karena adanya pertukaran yang berlangsung secara internasional dan intens. Lalu yang kedua, yaitu mengubah pola pikir negara yang awalnya enggan untuk memperdagangkan keunggulan absolutnya menjadi mengutamakan keunggulan absolut sebagai komoditas perdagangan. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan kerjasama ekonomi internasional. Nah, di dalam perkembangannya terdapat 3 teori perdagangan internasional yang banyak diulas. Nah, yang pertama ada teori keunggulan absolut, yang kedua ada teori keunggulan komparatif, lalu yang ketiga teori biaya relatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Yang pertama, teori keunggulan absolut. Yang pertama,
teori keunggulan absolut. Di sini menyatakan bahwa teori ini suatu negara akan bertambah kaya ketika memiliki peningkatan keterampilan dan efisiensi dalam hal keterlibatan para tenaga kerja dalam proses produksi. Negara dikatakan memiliki keuntungan mutlak dalam produksi jenis barang tertentu apabila negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain yang memproduksi produk yang sama. Maka dari itu negara tersebut akan melakukan ekspor jika negara tersebut dapat membuat lebih murah dibanding negara lain. Teori ini juga mempunyai dua manfaat. Yang pertama, memungkinkan kita dengan secara sederhana menjelaskan tentang spesialisasi dan keuntungan dari pertukaran tersebut. Lalu yang kedua, yaitu tidak menggunakan teori nilai tenaga kerja. Namun, prinsip teori ini tetap tidak bisa ditinggalkan. Jadi tetap berlaku. Nah, terdapat beberapa asumsi teori keunggulan absolut. Yang pertama, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Lalu yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Dan yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter tanpa menggunakan uang. Dan yang keempat, terakhir, biaya transportasi ditiadakan. Selanjutnya yang kedua, yaitu teori tentang keunggulan komparatif. Nah, teori ini dicetuskan oleh David Ricardo dengan asumsi pernyataan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Nah, suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki keunggulan komparatif tersebut, yaitu terbesar, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu suatu barang yang jika dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Nah, teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dikerahkan untuk memproduksi barang tersebut. Maka banyak tenaga yang dikerahkan untuk memproduksi suatu barang, maka harga barang tersebut akan semakin mahal. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Julia Nur Adityas dengan NIM 2018-210082. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah suatu negara yang akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu suatu barang yang jika dihasilkan sendiri maka akan memakan ongkos yang besar. Teori keunggulan komparatif ini bisa diasumsikan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional hanya dilakukan antara dua negara saja. Yang kedua, objek barang atau komoditi yang diperdagangkan hanya dua jenis saja. Dan yang ketiga, setiap negara hanya memiliki dua unit faktor produksi saja. Yang keempat, skala produksi bersifat content return to scale, yang artinya hanya relatif barang-barang komoditas sama pada berbagai kondisi produksi. Dan yang kelima, berlaku teori nilai tenaga kerja yang menyatakan harga barang sama dengan atau dapat dihitung dari jumlah jam kerja yang digunakan dalam proses barang tersebut. Dari berbagai asumsi tersebut, keunggulan komparatif terjadi apabila suatu negara mampu melakukan proses produksi barang dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Kemudian, teori biaya relatif oleh David Ricardo. Dasar teori David Ricardo tentang perdagangan internasional adalah teorinya tentang nilai atau value. Menurut Ricardo, nilai suatu barang bergantung dari banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut.
Dalam teori ini, setiap negara mengkhususkan produksinya dalam bidang-bidang yang diunggulinya secara komparatif dan semua negara melakukan perdagangan secara bebas atau tanpa hambatan. Maka akan tercapainya efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi dan pada gilirannya produksi dunia secara keseluruhannya akan mencapai maksimum sehingga makin tinggi kemakmurannya. Kemudian ada teori modern. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Teori ini menggunakan dua kurva. Kurva pertama yaitu kurva Isocos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Kurva kedua adalah kurva Isoquant, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Di mana dalam model Heckscher-Ohlin yang sederhana, asumsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Yang kedua, terdapat dua barang yang mempunyai kepadatan faktor produksi yang tidak sama, di mana yang satu lebih padat tenaga kerja dan yang lainnya lebih padat modal. Yang ketiga, terdapat dua negara yang memiliki jumlah kedua faktor produksi yang berbeda, di mana negara yang lebih banyak kapital daripada tenaga kerja, sedangkan negara yang lainnya lebih banyak tenaga kerja daripada kapital. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihan Bilgisafaros dengan NIM 2018-210137. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kesamaan harga faktor produksi. Inti dari teori ini bahwa perdagangan bebas cenderung mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama di beberapa negara. Dari teori faktor proporsi Heckscher-Ohlin, selama negara A memperbanyak produksi barang X akan mengakibatkan pertambahan permintaan tenaga kerja, dan sebaliknya, semakin berkurangnya produksi barang Y, semakin sedikit permintaan akan kapital. Hal ini cenderung menurunkan upah atau tenaga kerja dan menaikkan kapital, seperti itu. Lalu selanjutnya ada teori permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya, perdagangan antar dua negara timbul karena ada perbedaan di dalam permintaan dan penawaran. Permintaan ini berbeda, misalnya karena perbedaan pendapatan dan selera. Sedangkan perbedaan penawaran, misalnya dikarenakan perbedaan di dalam jumlah dan kualitas faktor produksi, tingkat teknologi, dan eksternalitas, seperti itu. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antar negara dengan satu negara dengan negara lainnya. Perbedaan inilah mendorong terjadinya perdagangan internasional. Beberapa faktor yang mendukung terjadinya perdagangan internasional antara lain, yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Lalu yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang terakhir, ada perbedaan budaya suatu bangsa. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Yusuf Ferdiansa, NIM 2018-210-148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keuntungan berdagang internasional. Yang pertama ada mendapat barang yang dibutuhkan konsumen dalam negeri. Ya, seperti yang kita tahu, tidak semua barang yang dibutuhkan oleh warga Indonesia diproduksi di dalam negeri. Contohnya mungkin mobil. Bukan berarti Indonesia tidak dapat memproduksi mobil, tetapi mobil-mobil yang diproduksi di luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang ada di Indonesia. Yang kedua ada menambah cadangan devisa bagi negara. Yang kita ketahui, makin banyak uang rupiah digunakan atau sebagai mata uang asing di negara lain, berarti juga menambah kekayaan bagi negara kita sendiri. Lalu saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Seperti yang saya jelaskan tadi,
masih banyak barang-barang yang tidak diproduksi di Indonesia, seperti mungkin contohnya juga handphone. Banyak handphone yang diimpor oleh negara kita dari negara-negara maju seperti mungkin Korea, Amerika, dan sebagainya. Lalu banyak faktor yang mempengaruhi hasil produksi. Yang kita tahu juga sistem atau alat-alat yang digunakan di negara lain mungkin terbilang cukup maju, maka dari itu mempengaruhi hasil produksi yang mereka jual yang akan dibeli oleh negara kita. Yang ketiga adalah memperoleh untung dari segi spesialisasi. Dari segi spesialisasi mungkin banyak negara tertentu yang ahli dalam memproduksi barang yang akan diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Mungkin contohnya Cina memiliki spesialisasi di bidang mesin. Mereka dapat menciptakan mesin-mesin canggih yang sering digunakan oleh negara-negara lain termasuk negara kita. Yang keempat adalah memperluas pasar dan keuntungan. Semakin banyak barang yang kita produksi atau negara lain produksi dan yang bisa dijual dalam perdagangan internasional, maka makin luas juga pasar yang bisa kita tuju dan juga keuntungannya makin banyak untuk negara yang memproduksi barang tersebut. Sekian, terima kasih.